Ya, kita berharap ya memang ini menjadi satu isu global ya. Menurut saya karena ya seperti yang WHO udah ungkapkan dalam satu laporannya bahwa 1 dari 6 ya manusia di dunia ini mengalami kesepian. Kesepian yang disebabkan oleh apa? Justru di era digitalisasi, di era teknologi yang memungkinkan kita untuk terhubung dengan mudah dengan orang lain. Tapi disitulah terjadi jarak antara kita satu dengan lainnya. Karena banyak sekali kita ketika berada dalam satu koneksi, sebenarnya kita semakin jauh. Karena semua sibuk dengan aktivitasnya dan lupa untuk saling terhubung secara mendalam seperti yang tadi disampaikan oleh narasumber. Seringkali kita menampilkan bukan diri kita sebenarnya. Identitas kita menjadi kabur. Karena kita ingin mencitrakan diri kita sebagai satu sosok yang ingin dilihat sempurna itu. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan tuntutan kehidupan modern, perempuan Indonesia menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Tidak hanya dituntut sukses dalam karier, perempuan juga harus mampu menjaga keharmonisan keluarga, membangun kesehatan mental, serta tetap menemukan makna hidup di tengah berbagai tekanan sosial. Kesadaran akan pentingnya mengenal diri sendiri, membangun koneksi yang sehat, dan menemukan kembali tujuan hidup inilah yang menjadi tema dalam eksklusif workshop bertajuk When Life Feels Empty, Finding Meaning, Connection, and Yourself Again yang digelar di Hotel Four Seasons. Gatot Subroto, Jakarta, Jumat 24 Juli tahun 2026. Menurut saya justru di situasi di era modern ini ya, tuntutan hidup semakin kompleks gitu ya, membuat orang tuh akhirnya melupakan gitu loh, apa sih tujuan hidupnya. Karena kita terpapar dengan media sosial yang menunjukkan bahwa kita harus tampil sempurna, harus tampil bahagia di depan orang banyak. Jadi akhirnya kita seringnya kehilangan arah. Workshop ini dihadiri berbagai kalangan, termasuk Hetty Andika Perkasa atau Diah Erwiani Trisnamurti Hendrati Hendro Priyono, istri mantan Panglima TNI, Jenderal TNI Purnawirawan Muhammad Andika Perkasa. Hetty juga dikenal sebagai putri mantan Kepala Badan Intelijen Negara, Jenderal TNI Purnawirawan AM Hendro Priyono. Untuk perempuan yang kesulitan mengatasi masalah yang dihadapi, seperti tadi Bu Rati sampaikan, cari konselor yang paling tepat. Itu ya? Itu yang paling tepat, karena mereka akan belajar dan mereka disumpah untuk tidak share kepada yang lain, karena jadi rahasianya dijamin. Iya, gitu, dan jangan khawatir. Dan semua orang curhat kemana-mana ya? Iya, apalagi asal ketik di sosial media itu nggak boleh ya? Iya, nanti masalah kecil malah jadinya besar. Siap. Sama suami udah damai tapi malah jadinya besar. Jadi jemarinya digunakan hal yang positif ya? Ya betul, setuju. Jemari digunakan untuk hal-hal yang positif. Kegiatan menghadirkan sejumlah pembicara yang memiliki kompetensi di bidang kesehatan mental, pengembangan diri, dan pemberdayaan perempuan. Mereka diantaranya Ratna Ibrahim, founder dan CEO Personal Growth, sekaligus senior clinical psychologist, mental health and parenting expert, serta marriage counselor. Ajir pula, Bridgework Facilitator INEC, Mahdi dan founder School for Moms sekaligus counseling practitioner Anta Reza Hendita. Jalannya diskusi dipandu moderator Andini W. Effendi. Salah satu pembicara, pendiri komunitas perempuan peduli dan berbagi atau KPPB, Melin Tenardi, menegaskan bahwa perempuan yang berdaya bukan hanya mereka yang sukses secara finansial atau memiliki karier yang tinggi. Menurutnya, perempuan yang benar-benar kuat adalah mereka yang mengenal dirinya, memahami nilai dan martabatnya, serta mampu mengambil keputusan secara sadar dan bertanggung jawab. Kita nggak bisa ketemu Tuhan kok, nggak ada yang bahwa waktu
urut atau breed terapis ya. Jadi waktu Anda ngomong dengan cerita macam-macam, sangat mungkin saya bilang Perempuan-perempuan yang hadir di sini, mereka boleh pulang dengan satu energi baru, perspektif baru, pemahaman baru, dan mereka juga bisa menerapkan apa yang didapatkan, wawasan, pengetahuan, inspirasi yang didapat hari ini. Yaitu harapan saya tentunya, karena ini memang kita melakukan sesuatu kegiatan ini memang tujuan kita untuk membuka pikiran kita bahwa kesepian itu bukan sesuatu yang menakutkan, bukan sesuatu kesalahan, bukan satu kegagalan, tapi kita bisa menemukan bahwa rasa hampa, rasa kesepian itu adalah sesuatu yang menyadarkan kita bahwa kita harus mengisinya. Kekosongan dalam hati kita itu, diri kita itu adalah cerminan bahwa memang kita membutuhkan sesuatu perubahan yang menjadi pribadi yang lebih baik, dan tentunya dengan kualitas kesehatan yang jauh lebih baik, dengan kita mengenal diri kita, hubungan dengan diri kita sendiri menjadi lebih berkualitas, tentunya kita akan lebih mampu menjaga keseimbangan hidup kita, dan juga sekaligus kita juga bisa menguatkan koneksi kita dengan orang-orang di sekitar kita. Karena saya percaya hanya dengan kita bisa memperkuat koneksi dengan diri kita secara berkualitas, secara sehat, itu akan lebih memudahkan kita untuk bisa terkoneksi dengan orang-orang kita di sekitar kita menjadi lebih baik lagi. Kesannya sangat luar biasa, menyenangkan, karena tanpa kita sadari ternyata ada masa-masa empty itu ya di dalam diri kita. Apalagi usia-usia perempuan seperti saya, tanpa kita sadari saat anak-anak semua sudah pergi dari rumah. Tapi di sini, di tempat ini tadi diajarkan ya, berbagi bagaimana cara mengatasi rasa hampa itu, dari cara bernafas yang benar, mengenali diri, dan tentunya lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, share pada Tuhan.